Shalom Sobat Runa, kembali pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami ucapkan terima kasih ya Allah untuk istirahat yang telah kami lalui. Dan kami mau memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan, memantapkan hati dan pikiran kami atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan mau curahkan Roh Kudus-Mu atas kami agar kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu dan menjadikan itu kekuatan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Amin. Sobat Runa, untuk bacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-19, ayat yang pertama sampai yang ke-11 yang menyatakan, Yosafat, Raja Yehuda, pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu, Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun." Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah, dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, "Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan, yang ada berserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita." Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dan dari antara para kepala puak Israel, untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, "Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikian, dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah. Dengan ini imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Zebaja bin Ismail, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan. Sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas. Kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas."
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Sobat Runah, hari ini kita belajar mengenai Raja Yosafat. Nah, Raja Yosafat ini memiliki banyak sekali kelebihan. Dia memiliki kelebihan ahli tata strategi perang. Kemudian dia kaya raya. Kemudian dia saleh dan dia memperhatikan kerohanian rakyatnya. Kemudian dia ahli tata birokrasi pemerintahan. Nah, yang terpenting adalah dia tekun mencari Tuhan. Nah, dalam perjalanan pemerintahannya, Raja Yosafat memiliki celah, Sobat Runa, yaitu ia berkompromi dengan raja-raja Israel yang jahat, yang membenci Tuhan. Sedangkan itu kan itu Tuhan juga tidak mau. Itu dibenci juga oleh Tuhan. Oleh karena itu, ia ditegur oleh pelihatnya. Nah, arti pelihat ini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengetahui masa depan atau sesuatu yang akan terjadi. Bisa disebut juga peramal. Nah, Sobat Runa, meskipun Raja Yosafat adalah seorang raja, Raja Yosafat seorang raja, dia tidak semena-mena mengandalkan dirinya sendiri. Dia tetap tekun mencari Tuhan, karena baginya kuasa Allah adalah satu-satunya kekuatan dan pertolongan bagi dia. Tidak ada kuasa di dunia ini yang dapat menandingi kuasa Allah. Sobat Runa, bicara mengenai mencari Tuhan atau mencari Allah, artinya kita percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Artinya bukan hanya perkataan, tapi juga dengan perbuatan. Seperti halnya Raja Yosafat melakukan kunjungan ke Yerusalem, ke daerah-daerah, ia mengajak rakyatnya untuk berbalik lagi kepada Allah. Ini poin kelebihannya yang mementingkan atau memperhatikan kerohanian rakyat. Kemudian dia mencari hakim-hakim dan mengingatkan bahwa para hakim untuk bekerja jujur, adil, dan tidak menerima suap. Jadi dia mau ini disertai dengan tindakan. Seperti itu ya, Sobat Runa. Nah, yang Tuhan mau juga kepada Yosafat ini, dia memberitakan bahwa seluruh bangsa bekerjalah bagi Tuhan, dan setiap para hakim itu bisa bekerja jujur, adil, tegas. Oleh karena itu dia juga mengajak orang-orang Lewi di dalamnya untuk membicarakan bagaimana tentang hukum, tata cara hukum. Nah, Sobat Runa, yang mau ditekankan adalah dari kelebihan Raja Yosafat ini, tekun mencari Tuhan. Apakah kita sudah menjadi Sobat Teruna atau teruna-teruni Kristus yang tekun mencari Allah dalam kesusahan, dalam sukacita sekalipun? Terkadang ketika kita meminta dan ketika kita sudah mendapatkannya, kita berhenti mencari Tuhan. Bisa diibaratkan Tuhan seperti mesin ATM yang kita cari kalau kita butuh. Pada hakikatnya tidak seperti itu, Sobat Runa. Dalam kondisi apapun, terpuruk, kecewa, ditimpa berbagai macam masalah, terkadang kita larut di dalamnya. Tapi di sini Yosafat mau mengingatkan tentang bagaimana tekun mencari Allah. Karena dengan tekun mencari Allah, ia percaya bahwa kuasa Allah senantiasa menyertai kehidupannya, menyertai apa yang ia lakukan sebagai raja. Demikian juga dengan kita, Sobat Runa. Mari menjadi Sobat Runa yang tekun mencari Allah, tekun mencari Tuhan dalam keadaan apapun. Dan ketika kita sudah mendapatkan yang kita inginkan, tetaplah mencari Tuhan. Amin. Mari kita doakan untuk renungan hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini kami boleh diingatkan tentang mempunyai hati yang tekun mencari Allah, tekun mencari Tuhan kami, Yesus Kristus.
dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Dan biarlah itu bukan hanya dari perkataan, tapi juga boleh dalam perbuatan, sikap, perilaku kami ya Allah, menunjukkan bahwa kami tetap mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya dan sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Kami tahu ini sulit Tuhan Yesus dalam dunia yang semakin jahat. Tapi biarkanlah hati dan iman kami tetap bertekun mencari Tuhan. Karena kami juga percaya yang Tuhan janjikan ketika kami mengandalkan Tuhan Yesus, yaitu penyertaan Tuhan. Tuhan memampukan kami melewati hidup, melewati masa-masa sulit, melewati setiap pergumulan kami. Terima kasih Allah, terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan aktivitas hari ini dengan baik dan dengan campur tangan Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus namamu Tuhanku. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Selamat beraktivitas Sobat Runa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.